Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 391. Kehadiran mereka memang mengejutkan. Apalagi kemudian Pandan Wangi dan Sekar Mirah telah melangkah dengan cepat mendekati orang-orang yang justru ingin menangkapnya, yang kemudian bertempur melawan para cantrik yang dianggap tertua di padepokan itu. Dengan lantang Pandan Wangi pun berkata kepada cantrik yang bertempur dengan pemimpin orang-orang yang datang menyerang padepokan itu. "Lepaskan orang itu. Biarlah ia berusaha menangkap aku, kalau dapat." Pemimpin orang-orang yang datang itu menggeram. Katanya, "Kau telah menghinaku. Kau akan mengalami perlakuan yang akan membuatmu menyesal sepanjang hidupmu." "Aku sudah siap," berkata Pandan Wangi. Cantrik itu memang ragu-ragu. Namun ia pun sadar, bahwa istri murid-murid utama Kiai Gringsing itu memang bukan orang kebanyakan. Karena itu, maka ia pun telah meloncat mengambil jarak. Seorang lawannya memang memburunya. Tetapi pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu telah meloncat naik ke pendapa. Sementara itu, Sekar Mirah justru meloncat turun. Didekatinya arena pertempuran yang lain. Ketika ia melihat orang berkumis tipis yang diterangi oleh sinar lampu minyak di pendapa, maka ia pun berkata, "Bukankah kau yang ingin membawa kami?" Orang berkumis itu pun segera meloncat menyerang Sekar Mirah. Demikian tiba-tiba, sehingga Sekar Mirah harus berloncatan mundur. Namun sejenak kemudian, maka tongkat bajanya pun telah berputar seperti baling-baling. Orang berkumis tipis itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa perempuan itu begitu tangkasnya. Tongkat baja itu berkilauan memantulkan cahaya lampu minyak yang kekuning-kuningan. Suaranya yang mendesing memberikan isyarat bahwa tenaga perempuan itu cukup besar. Dengan pedang yang besar orang berkumis tipis itu menyerang Sekar Mirah. Namun ketika pedangnya menyentuh putaran tongkat baja Sekar Mirah, orang itu terkejut. Tenaga perempuan itu memang sangat besar. "Siapa kau sebenarnya?" bertanya orang berkumis tipis itu. "Aku istri murid utama orang bercambuk," jawab Sekar Mirah. Lalu katanya, "Nah, seharusnya kau memperhitungkan sikapmu." "Persetan kau," geram orang berkumis itu. Namun katanya kemudian, "Tetapi aku senang kepada perempuan-perempuan garang seperti kau." Tetapi begitu mulutnya terkatup, maka tongkat Sekar Mirah hampir saja menyambar keningnya, sehingga orang itu harus meloncat surut beberapa langkah. Sekar Mirah tidak segera memburunya. Ia sengaja memberi waktu agar orang berkumis tipis itu sempat bersiap-siap menghadapinya. Baru kemudian ketika orang berkumis tipis itu sudah berdiri tegak, maka Sekar Mirah pun berkata, "Marilah. Kita akan menilai, siapakah yang lebih baik di antara kita." Orang berkumis tipis itu termangu-mangu sejenak. Debar jantungnya masih terasa menghentak, justru karena tongkat Sekar Mirah hampir mengenai keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Aku belum pernah menjumpai seorang perempuan segarang kau. Tetapi baiklah. Kita akan menguji kemampuan kita lebih dahulu, sebelum aku membawamu kembali ke lingkungan yang tentu belum pernah kau kenal sebelumnya." Sekar Mirah tidak berbicara lagi. Tetapi tongkat baja putihnya telah berputar kembali. Ketika orang berkumis tipis itu bergeser selangkah, maka tiba-tiba saja di luar perhitungannya, Sekar Mirah telah meloncat dengan kecepatan yang tinggi menyerangnya. Tongkatnya terayun mendatar ke arah lambung. Dengan tergesa-gesa orang berkumis tipis itu mencoba menghindar sambil menangkis ayunan tongkat baja putih itu. Namun ternyata ayunan senjata Sekar Mirah terlalu kuat, sehingga di luar perhitungannya pula, pedang yang besar itu bergetar sehingga telapak tangannya terasa menjadi pedih. Bahkan ketika ia mencoba memperbaiki pegangannya, maka tongkat baja Sekar Mirah telah terayun sekali lagi, mengarah ke leher. Meskipun telapak tangannya masih terasa sakit, tetapi orang berkumis tipis itu telah berusaha untuk menangkis serangan Sekar Mirah itu. Namun tiba-tiba saja tongkat Sekar Mirah bagaikan berputar dan membelit pedangnya. Ketika Sekar Mirah menghentakkan tongkatnya, maka pedang orang berkumis itu telah terlepas dari genggamannya. Orang berkumis itu terkejut dan meloncat mundur. Tetapi Sekar Mirah tidak memburunya. Bahkan katanya, "Ambillah. Aku tidak akan menyerangmu selama kau tanpa senjata." Orang itu masih saja ragu-ragu. Tetapi Sekar Mirah tertawa sambil berkata, "Aku adalah istri salah seorang murid utama Kiai Gringsing. Aku tidak akan menyerangmu dengan licik.
Ambil senjatamu, dan kita lanjutkan permainan kita. Bukankah kita ingin tahu siapakah yang terbaik di antara kita? Orang itu masih ragu-ragu. Sekar Mirah bahkan melangkah surut menjauhi pedang orang itu sambil berkata, "Ambil. Ambillah. Kau tidak usah bingung. Bukankah kau belum pernah menjumpai seorang perempuan seperti aku?" Selangkah orang itu maju. Kemudian dengan cepat ia menggapai pedangnya sambil memandangi ujung tongkat Sekar Mirah. Namun Sekar Mirah benar-benar membiarkannya menggenggam pedangnya dan bergeser surut. Sekar Mirah tertawa. Katanya, "Rasa-rasanya aku pun belum pernah bertemu seorang laki-laki pengecut seperti kau. Kalau kau senang pada perempuan-perempuan yang garang, maka aku pun senang dengan laki-laki pengecut. Nampaknya kau akan dapat menjadi barang mainan yang sangat menyenangkan. Mungkin kakak perempuanku itu juga senang bermain-main dengan laki-laki pengecut seperti kau. Bahkan mungkin kemenakanku itu." Laki-laki berkumis tipis itu menggeram. Dengan geram ia berkata, "Kau jangan terlalu sombong iblis betina. Adalah kebetulan saja kau dapat menjatuhkan pedangku karena aku tidak mengira bahwa kau begitu kasar dan liar. Tetapi setelah aku menyadari dengan siapa aku berhadapan, maka kau tidak akan dapat tersenyum lagi." Sekar Mirah masih tertawa. Katanya, "Marilah. Bangkitlah dengan puncak ilmumu." Orang itu pun segera menggerakkan pedangnya. Namun telapak tangannya masih saja terasa pedih. Meskipun demikian, ia menjadi semakin marah menghadapi perempuan yang benar-benar garang itu. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat lagi dalam satu pertarungan yang keras. Namun Sekar Mirah segera mendesaknya dengan serangan-serangannya yang membingungkan. Di Pendapa, pemimpin dari orang-orang yang menyerang padepokan itu berhadapan dengan Pandan Wangi. Perempuan itu telah menggenggam sepasang pedang di kedua tangannya. Sepasang pedang yang berputar bagaikan gumpalan asap yang menyelubungi tubuhnya. Pemimpin sekelompok perampok yang datang untuk mengambil Kiai Gringsing itu memang terkejut. Ia tidak mengira bahwa ia akan bertemu dengan perempuan yang memiliki kemampuan bermain pedang demikian tinggi. "Iblis dari mana yang telah mengajarimu bermain pedang?" geram perampok itu. "Suamiku adalah satu di antara kedua orang murid utama Kiai Gringsing," jawab Pandan Wangi. "Jika kau tetap melawan, maka kau benar-benar akan mengalami nasib lebih buruk lagi," ancam perampok itu. Tetapi Pandan Wangi tidak menjawab. Pedangnya berputar semakin cepat. Bahkan kemudian, satu di antaranya mulai mematuk ke arah lawannya. Lawannya yang terkejut dan meloncat mundur. Di tangannya tergenggam sebuah tombak pendek, namun yang ujungnya berkait seperti duri pandan, sehingga mata tombak itu menjadi sangat berbahaya. Tetapi Pandan Wangi cukup berpengalaman menghadapi bermacam-macam senjata, sehingga karena itu ia sama sekali tidak menjadi gentar. Di Pendapa itu pula, Rara Wulan benar-benar telah menguasai lawannya yang akan menangkap ketiga orang perempuan itu. Serangan-serangannya yang datang berturut-turut telah mendesak lawannya itu sampai ke bibir Pendapa. Ketika kemudian kakinya terjulur lurus mengenai dada orang itu, maka orang itu telah terlempar dari Pendapa dan jatuh di halaman. Namun demikian ia berusaha bangkit, Rara Wulan telah meloncat turun pula dari Pendapa, langsung menyerang orang itu dengan kakinya pula. Orang itu mengaduh kesakitan ketika kaki Rara Wulan menyambar keningnya. Demikian kepalanya menengadah, maka kakinya yang masih bergerak memutar itu terayun sekali lagi mengenai dagunya. Orang itu berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Namun Rara Wulan masih saja memburunya. Sehingga demikian orang itu berusaha bangkit, maka tangan Rara Wulan terjulur lurus menghantam leher di bawah telinga lawannya. Sekali lagi orang itu mengaduh sambil menyeringai menahan sakit. Namun sekali lagi pula ia telah terbanting jatuh. Namun orang itu kemudian tidak segera bangkit. Kepalanya benar-benar menjadi pening. Nafasnya terengah-engah. Dadanya seakan-akan terhimpit kekuatan yang tidak terlawan. Tetapi Rara Wulan tidak sempat untuk memperhatikan lebih lama lagi. Seorang yang lain berlari menyerangnya dengan garang. Tetapi Rara Wulan telah bersiap menyongsongnya. Ketika Rara Wulan melihat orang itu mengayunkan kapaknya yang besar, maka keningnya pun berkerut. "Kau bunuh kawanku, heh? Kau pun harus mati," teriak orang bersenjata kapak itu. "Kawanmu belum mati," jawab Rara Wulan yang bertempur tanpa mempergunakan senjata, karena senjata orang yang dikalahkannya itu terjatuh ketika ia terlempar keluar dari dalam bangunan induk. Tetapi karena orang yang datang menyerangnya itu mempergunakan sebuah kapak yang besar,
maka Rara Wulan pun telah mencabut pedangnya. Orang itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia pun segera menyerang dengan kapaknya yang besar itu. Ayunannya telah menimbulkan desing yang keras serta sambaran angin yang tajam. Rara Wulan menyadari bahwa lawannya adalah seorang yang kuat. Tetapi ia telah menempa dirinya beberapa lama di tanah perdikan menoreh. Meskipun masih baru dalam tataran permulaan, namun Rara Wulan telah memiliki bekal ilmu pedang yang cukup. Karena itu, maka dengan tabah Rara Wulan menghadapi orang yang bersenjata kapak, yang hanya sekedar membanggakan kekuatannya saja. Sementara Rara Wulan selain kemampuannya menguasai senjata, ia juga mampu bergerak cepat dan tangkas. Petunjuk-petunjuk Agung Sedayu banyak sekali memberikan warna dalam tata geraknya. Karena itu, ketika orang berkapak itu mulai bertempur melawan Rara Wulan, ia pun segera terkejut. Perempuan itu ternyata mampu membuatnya kebingungan. Apalagi ketika ujung pedang Rara Wulan telah meraba kulitnya. Kehadiran ketiga orang perempuan itu di pertempuran telah memperingan beban para cantrik. Meskipun masih ada beberapa orang cantrik yang harus bertempur melawan lebih dari seorang lawan, namun dengan gerakan-gerakan yang khusus, mereka mampu membingungkan lawan-lawan mereka. Dua-tiga orang cantrik dengan berlandaskan pada kemampuan geraknya telah berloncatan berputaran, sehingga lawan-lawannya kadang-kadang kehilangan, namun tiba-tiba seorang di antara mereka telah menyerang dengan garangnya. Di depan pendapa, Sekar Mirah benar-benar telah menguasai lawannya. Orang berkumis tipis itu tidak mampu berbuat sesuatu menghadapi tongkat baja Sekar Mirah yang berputaran. Ketika tongkat baja itu mengenai punggungnya, meskipun tidak diayunkan dengan tenaga yang besar, orang itu terdorong beberapa langkah dan jatuh terjerembab. Pedangnya telah terloncat lagi dari tangannya yang memang sudah terasa pedih. Sekali lagi Sekar Mirah sambil tertawa berkata, "Kenapa kau lepaskan lagi pedangmu? Ambillah. Aku tidak berkeberatan. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan melawan seorang yang tidak bersenjata, sementara aku memegang tongkat bajaku. Tanpa senjata kau tidak akan dapat menangkapku dan membawaku ke sarangmu, yang menjanjikan satu lingkungan yang belum pernah aku kenal sebelumnya." Orang berkumis tipis itu mengumpat kasar. Sambil merangkak ia telah menggapai pedangnya lagi. Pedang yang sudah cukup lama menemaninya bertualang di dunia yang gelap. Ketika ia sudah memegang pedangnya lagi, maka sambil bangkit berdiri ia pun berteriak, "Tangkap perempuan ini. Ia memiliki ilmu iblis." Beberapa orang di antara para perampok yang datang ke padepokan untuk mengambil Kiai Gringsing itu termangu-mangu. Namun dua orang telah berlari mendekatinya dan bersiap untuk bertempur melawan Sekar Mirah. Dengan demikian, maka tugas para cantrik menjadi lebih ringan lagi. Apalagi ketika pemimpin mereka yang bertempur di pendapa itu bersuit nyaring. Satu isyarat untuk memanggil satu atau dua orang agar membantunya. Sejenak kemudian maka Sekar Mirah dan Pandan Wangi itu harus bertempur melawan masing-masing tiga orang. Di samping pemimpin dari sekelompok gerombolan yang datang ke padepokan itu dan bersenjatakan canggah, maka Pandan Wangi harus melawan dua orang laki-laki garang. Seorang membawa bindi dan seorang lagi membawa parang yang panjang. Namun pedang rangkap Pandan Wangi masih saja berputaran. Ketiga orang lawannya memang merasa sulit untuk menembus kabut yang melindungi tubuh Pandan Wangi. Kabut yang terjadi oleh putaran sepasang pedangnya yang sangat cepat. Apalagi Pandan Wangi itu mampu berloncatan dengan tangkas dan cepat sekali. Setelah ia melahirkan anaknya yang pertama, serta mendapat obat yang mampu dengan cepat memulihkan kekuatannya dari Kiai Gringsing, serta latihan-latihan yang teratur, maka kemampuan Pandan Wangi sama sekali tidak menjadi surut, justru terasa menjadi semakin matang. Karena itu, maka ketiga orang lawannya seakan-akan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Gumpalan kabut itu seakan-akan bergulung melibat ketiga orang lawannya, meskipun ketiga orang lawannya itu berdiri berpencaran. Bahkan seorang di antara mereka pun tiba-tiba saja berteriak mengumpat kasar sambil meloncat mundur. Bahkan hampir saja ia terjatuh dari pendapa, yang meskipun tidak begitu tinggi, tetapi tentu akan mengejutkannya. Ternyata ketika ia mengusap pundaknya, darah telah mengalir dari luka yang tergores menyilang. Meskipun luka itu tidak begitu dalam, tetapi perasaan pedih telah menggigit ketika keringatnya menyentuh lukanya itu. Namun sejenak kemudian, orang itu pun telah meloncat maju dengan senjata teracu. Di depan pendapa, Sekar Mirah telah mendesak ketiga orang lawannya pula. Dengan kekuatan tenaga di dalam dirinya maka Sekar Mirah mengayunkan tongkatnya dengan cepat. Angin pun telah berdesing pula.
Lebih keras dari desing yang ditimbulkan oleh ayunan pedang lawannya yang besar, yang telah pernah terlepas dari tangannya itu. Dua orang kawannya yang membantu tidak mampu mengurung perempuan yang bersenjatakan tongkat baja itu. Bahkan semakin lama maka sentuhan-sentuhan tongkat baja itu menjadi semakin sering mengenai lawan-lawannya. Seorang lawannya yang bersenjata pedang pula mencoba untuk menembus pertahanan tongkat baja Sekar Mirah. Namun ketika benturan terjadi, maka pedangnya pun telah terlempar dari tangannya. Adalah di luar kehendaknya, jika ujung pedang itu telah melukai kawannya sendiri. Kawannya itu mengumpat-umpat panjang. Namun ia masih mampu membantu orang berkumis tipis itu menahan Sekar Mirah dan memberi kesempatan kawannya mengambil pedangnya. Sekar Mirah tertawa. Katanya, "Hati-hatilah. Jangan melukai kawan sendiri. Untunglah bahwa ujung pedangmu tidak menggores lehernya." Setan kau, orang yang telah mengambil pedangnya itu menjadi sangat marah. Dengan cepat ia menyesuaikan dirinya dengan kedua orang kawannya. Namun usaha mereka sia-sia mengepung Sekar Mirah yang telah berada di luar garis yang menghubungkan mereka bertiga, sementara tongkat baja putihnya masih berputaran. "Kemarilah sedikit," berkata Sekar Mirah sambil tertawa pendek. "Aku ingin bertempur sambil melihat, bagaimana kawan-kawanmu di pendapa itu kehilangan akal." Lawan-lawannya tidak menjawab. Mereka mencoba menghentakkan kemampuan mereka menyerang Sekar Mirah bersama-sama. Namun dengan satu ayunan, dua orang di antara ketiga lawannya itu mengaduh kesakitan. Ujung tongkat Sekar Mirah yang terayun deras itu telah menyentuh lambung kedua orang lawannya yang membantu orang berkumis tipis itu. Orang berkumis tipis itu menggeram. Dengan garangnya ia mengayunkan pedangnya menebas ke arah leher Sekar Mirah. Namun Sekar Mirah yang kemudian berjongkok telah menyodok perut lawannya dengan kepala tongkat bajanya. Tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Perutnya menjadi sangat mual. Bahkan rasa-rasanya nafasnya pun telah tersumbat oleh isi perutnya yang seakan-akan terdorong naik ke dadanya. Sekar Mirah memang tidak memburunya. Bukan karena kedua orang lawannya yang lain menyerang, karena serangan itu dengan mudah dapat dielakkannya, tetapi ia ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Sebenarnya lah Sekar Mirah tidak dengan cepat ingin mengalahkan lawannya. Ia ingin mengatakan kepada lawan-lawannya itu dengan kemampuannya, bahwa mereka sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Perampok-perampok itu hanya dapat menakut-nakutinya, tetapi tidak mampu mengimbangi kemampuannya meskipun mereka bertiga. Demikian pula lawan Pandan Wangi. Mereka segera terdesak, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan. Yang juga mengalami kesulitan adalah lawan Rara Wulan. Ternyata Rara Wulan terlalu garang bagi orang berkapak itu. Pedangnya berputaran, mematuk, terayun menyambar dan kadang-kadang seakan-akan langsung menggapai dadanya. Sementara itu, orang yang pingsan itu pun telah berusaha untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi, ketika ia mulai menjadi sadar. Bahkan kemudian ia pun telah membuka matanya dan melihat apa yang telah terjadi. Dalam keremangan malam ia sempat melihat orang berkapak itu bertempur melawan perempuan yang telah membuatnya pingsan. Ia pun melihat bagaimana kawannya itu mengalami kesulitan, sementara kawan-kawannya yang lain juga tidak berhasil menguasai kedua orang perempuan yang lain. Dengan demikian, maka usaha mereka untuk dapat mengambil Kiai Gringsing pun tentu akan mengalami kesulitan. Justru karena itu, maka telah timbul niat liciknya. Ia merasa lebih aman untuk berbaring terus. Meskipun ia telah menjadi sadar, tetapi ia masih saja berpura-pura pingsan dan berbaring di tempatnya. Berbaring dan pura-pura pingsan ternyata lebih aman baginya daripada harus bertempur melawan perempuan-perempuan garang serta para cantrik di padepokan itu. Sementara itu, keadaan orang-orang yang menyerang padepokan itu menjadi semakin sulit. Mereka terdesak semakin jauh mendekati pintu gerbang. Sementara itu, mereka yang melawan Pandan Wangi dan Sekar Mirah sama sekali tidak akan mampu mengalahkannya, apalagi menangkap ketiga orang perempuan itu. Karena itu, sebelum keadaan menjadi semakin parah, maka pemimpin para perampok yang datang untuk mengambil Kiai Gringsing itu telah mengambil satu keputusan. Mereka lebih baik meninggalkan padepokan itu daripada mereka tidak akan dapat pergi untuk selamanya. Atau bahkan terkubur di padepokan itu. Dengan demikian, maka orang itu pun telah mengambil kesempatan. Ketika ia sempat mengambil jarak, maka ia pun telah bersuit nyaring. Satu isyarat untuk meninggalkan padepokan itu. Dengan demikian, maka para perampok itu pun telah berloncatan.
Yang terluka pun telah berusaha untuk berlari menuju ke pintu gerbang. Sementara orang yang berpura-pura pingsan itu pun telah bangkit pula dan berlari dengan cepat. Pandan Wangi yang ada di pendapa melihat para perampok itu berlari tunggang langgang. Karena itu, maka ia pun sempat mengambil keputusan. Cukup. Kalian tidak usah mengejarnya keluar pintu gerbang. Rara Wulan yang telah berlari memburu orang yang bersenjata kapak itu berhenti. Namun ia bertanya, kenapa mereka dibiarkan lepas? Mereka hanya sekedar mencari Kiai Gringsing, jawab Pandan Wangi. Tetapi kelakuan mereka mirip dengan perampokan. Bahkan mereka benar-benar akan membunuh jika mereka mampu, jawab Rara Wulan. Sekar Mirahlah yang kemudian mendekatinya sambil berkata, sudahlah Rara. Mereka telah pergi. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Belum tentu, jawab Rara Wulan. Mungkin mereka akan datang lagi justru dengan kawan yang lebih banyak, atau dengan orang yang berilmu lebih tinggi. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, biarlah mereka datang lagi. Jika pada saat mereka datang Kakang Agung Sedayu dan Kakang Swandaru, apalagi Paman Widura dan Kiai Gringsing, sudah ada di padepokan, maka mereka tentu akan menyesal bahwa mereka telah kembali. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun telah melangkah ke pendapa. Itu tidak begitu dalam, tetapi perasaan pedih telah menggigit ketika keringatnya menyentuh lukanya itu. Sementara itu, para cantrik pun telah mengurungkan niat mereka untuk mengejar orang-orang yang telah menyerang padepokan itu. Dengan lantang seorang cantrik yang dituakan di padepokan itu berkata, rawatlah kawan-kawanmu yang terluka. Apakah ada yang gawat atau bahkan gugur dalam pertempuran ini? Tidak Kakang, jawab seorang cantrik yang lain. Tidak ada yang gugur di antara para cantrik. Tetapi 4 orang telah terluka. Seorang di antaranya memang agak gawat. Rawatlah dengan baik, perintah cantrik yang dituakan itu. Terutama yang terluka parah. Hati-hatilah. Jika kalian mengalami kesulitan, panggillah aku. Sejenak kemudian, maka Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah duduk lagi di pendapa. Para cantrik kemudian menjadi sibuk dengan kawan-kawan mereka, dan penjagaan di seluruh padepokan pun diperkuat. Beberapa orang cantrik justru telah berada di belakang dan samping padepokan, sementara 2 orang cantrik mengawasi regol halaman di depan dengan senjata telanjang. Sejenak kemudian maka langit pun menjadi merah. Fajar mulai membayang. Paman Widura masih belum kembali, desis Pandan Wangi. Ya. Cukup menggelisahkan, jawab Sekar Mirah. Tetapi kita hanya dapat menunggu, berkata Pandan Wangi pula. Sekar Mirah pun mengangguk kecil. Katanya, ya. Kita memang tidak dapat berbuat lain kecuali menunggu. Ketika kemudian langit menjadi semakin terang, maka bergantian ketiganya telah pergi ke Pakiwan. Mandi dan bebenah diri lahir dan batin. Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah duduk kembali di pendapa ketika kemudian matahari terbit menembus cakrawala. Cahayanya yang kekuning-kuningan mulai menyiram dedaunan. Bintik-bintik embun memantulkan cahayanya berkedipan oleh goncangan lembut angin pagi. Seorang cantrik kemudian telah menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong ketela rebus. Ternyata ketika kawan-kawannya merawat para cantrik yang terluka, ada di antara para cantrik yang mempersiapkan minuman dan mencabut beberapa pohon ketela di kebun belakang. Minuman hangat itu ternyata dapat membuat badan Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan menjadi segar. Juga ketela yang masih hangat pula, terasa hangatnya mengalir menyelusuri tubuh mereka. Namun yang mereka tunggu masih juga belum datang. Ketika matahari memanjat langit sepenggalah, maka ketiganya telah bangkit dan turun dari pendapa. Berjalan melintasi halaman dan keluar lewat gerbang di depan. Kami akan berjalan-jalan, berkata Pandan Wangi kepada para cantrik yang bertugas berjaga-jaga di regol. Seorang di antara kami akan mengawani kalian, berkata cantrik yang bertugas itu. Tidak perlu, jawab Pandan Wangi yang mengenakan pakaian khususnya. Demikian pula Sekar Mirah dan Rara Wulan. Bahkan di lambung Pandan Wangi kiri dan kanan tergantung sepasang pedangnya, sedangkan Sekar Mirah menjinjing tongkat baja putihnya. Demikian pula Rara Wulan, telah membawa pedangnya pula. Para cantrik yang bertugas tidak memaksa. Mereka sadar bahwa ketiga orang perempuan itu tidak memerlukan pengawalan, karena tidak seorang pun di antara para cantrik yang memiliki kemampuan melampaui istri murid-murid utama orang bercambuk itu.
Beberapa lama ketiga orang perempuan itu menyusuri jalan-jalan bulak persawahan. Sawah yang dibuka dan dikembangkan oleh para cantrik dengan izin Ki Demang Jati Anom itu. Tetapi pagi itu tidak seorang cantrik pun yang turun ke sawah. Mereka masih sibuk dengan padepokan mereka, sementara yang lain merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Menjelang tengah hari, ketiga orang perempuan itu telah berada di pendapa padepokan itu lagi. Tetapi Ki Widura, Agung Sedayu dan Swandaru masih juga belum datang. Bahkan menjelang matahari turun, ketiganya masih juga belum datang. Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan menjadi semakin gelisah. Demikian pula para cantrik di padepokan itu. Seorang di antara para cantrik yang dituakan telah menemui Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan yang duduk di pendapa. "Apa yang harus kita lakukan?" bertanya cantrik itu. "Kita tidak dapat berbuat apa-apa, selain masih harus menunggu," jawab Pandan Wangi. Cantrik itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kita masih harus menunggu, tetapi sampai kapan?" "Sampai mereka kembali," jawab Pandan Wangi. Cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Tetapi selama ini kalian bertiga masih belum beristirahat sama sekali. Biarlah kami berjaga-jaga di luar bangunan induk ini. Nanti jika perlu, kami akan membangunkan kalian." Tetapi Pandan Wangi menggeleng. Katanya, "Kami sudah terbiasa untuk berjaga-jaga. Tetapi sekarang ada waktu untuk beristirahat. Para cantrik juga beristirahat bergantian. Jika pada suatu saat ada tugas yang penting harus kami lakukan, tenaga kami menjadi utuh kembali," berkata cantrik itu. Lalu katanya, "Agaknya demikian pula bagi kalian. Kalian harus tidur dan memulihkan tenaga kalian." "Tetapi kami tidak terbiasa tidur di siang hari," jawab Pandan Wangi. "Bukankah sekarang kita semuanya berada dalam keadaan yang khusus?" bertanya cantrik itu. Namun Sekar Mirahlah yang menjawab, "Beristirahat bagi kami tidak selalu berarti tidur. Duduk-duduk di pendapa, minum minuman hangat dan makan ketela pohon, juga sudah merupakan saat-saat beristirahat yang baik." Cantrik itu tidak memaksa mereka. Sementara seorang cantrik telah menghidangkan makan siang yang agak terlambat. Nasi putih masih mengepulkan asap, dan gurami yang digoreng kering disertai sambal terasi dan lalapan. "Kami justru akan makan," berkata Sekar Mirah kemudian sambil tersenyum. Cantrik yang menghidangkan makan itu berkata, "Maaf, hampir senja kami baru sempat menyiapkan makan siang. Kami masih harus menangkap gurami lebih dahulu, sementara ada kesibukan yang lain." Pandan Wangi tertawa. Katanya, "Kami tahu. Seperti kebiasaan kami terlambat tidur, maka kami pun terbiasa terlambat makan." Cantrik itu hanya termangu-mangu. Sementara Pandan Wangi pun berkata, "Tetapi makan yang dihidangkan ini membuat kami menjadi sangat lapar." Demikianlah, maka ketiga orang perempuan itu pun dipersilahkan untuk makan, sementara cantrik yang menghidangkan serta salah seorang di antara cantrik tertua di padepokan itu telah meninggalkan pendapa. Namun bagaimanapun juga ketiganya masih saja dibayangi oleh kegelisahan. Yang mereka tunggu masih belum datang. Bahkan sampai matahari terbenam dan malam merayap semakin dalam, Ki Widura, Agung Sedayu dan Swandaru masih juga belum datang. Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun kemudian benar-benar merasa letih setelah mengalami peristiwa yang mengejutkan malam sebelumnya, bahkan kemudian tidak tertidur bukan saja malam itu, tetapi juga sehari berikutnya. Karena itu, ketika para cantrik mendesak mereka untuk beristirahat, maka mereka pun pergi ke pembaringan setelah menyelarak pintu bangunan induk. "Kami berjaga-jaga di luar," berkata para cantrik. Oleh perasaan letih, maka ketiga orang perempuan itu pun sempat tidur nyenyak sampai menjelang dini. Ketika kemudian mereka terbangun, maka Ki Widura, Agung Sedayu dan Swandaru masih juga belum kembali. Kegelisahan memang menjadi semakin memuncak. Tetapi mereka tetap tidak dapat berbuat apapun juga. Menjelang matahari terbit, ketiganya telah berdiri di pintu gerbang padepokan. Tetapi mereka masih harus kecewa. Yang mereka tunggu belum juga datang. Ketika mereka dipersilahkan makan pagi, maka rasa-rasanya nasi tidak lagi dapat lancar melintasi tenggorokan. Namun ketika matahari hampir sampai ke puncak langit, maka mereka telah dikejutkan oleh derap kaki beberapa ekor kuda. Ketika mereka turun dari pendapa, maka mereka melihat 4 ekor kuda memasuki pintu gerbang padepokan.
Mereka adalah orang-orang yang selama itu mereka tunggu-tunggu dengan jantung yang berdebaran. Yang paling depan adalah Ki Widura, kemudian Agung Sedayu diikuti oleh Swandaru. Yang paling belakang adalah Agahan. Cantrik yang dianggap tertua di padepokan itu. Rasa-rasanya ketiga orang perempuan itu tidak sabar lagi. Dengan tergesa-gesa mereka menyongsong orang-orang yang baru datang itu, sehingga mereka pun telah menarik kekang kuda mereka. Tetapi Pandan Wangi dan Sekar Mirah saling berpandangan ketika mereka melihat Ki Widura menjinjing segulung cambuk. Meskipun Ki Widura telah menyadap ilmu dari Kiai Gringsing di hari tuanya, namun ia tidak terbiasa membawa cambuk seperti itu. Agung Sedayu dan Swandaru pun selalu melingkarkan cambuk mereka di bawah baju mereka. Ki Widura, Agung Sedayu, Swandaru dan Agahan pun segera meloncat turun dari kuda mereka. Sementara hampir berbaring Pandan Wangi dan Sekar Mirah bertanya, "Di mana Kiai Gringsing sekarang?" Ki Widura tidak segera menjawab. Wajahnya memang nampak muram. Namun ia justru menyerahkan kudanya lebih dahulu kepada seorang cantrik yang mendekat. Cantrik itu pun telah membawa kuda Agung Sedayu pula ke sebelah pendapa, sementara Agahan telah membawa kuda Swandaru untuk diikat pada patok-patok bambu yang telah disediakan. Pandan Wangi dan Sekar Mirah nampaknya memang segera ingin tahu. Karena itu, mereka pun telah mendesak. "Di mana Kiai Gringsing, Paman?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Marilah. Kita duduk dahulu di pendapa." Mereka pun kemudian naik ke pendapa. Rara Wulan ikut naik pula dan duduk bersama mereka. Tetapi ia justru menjadi bingung, sehingga karena itu maka ia pun hanya dapat memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dengan sekali-sekali mengerutkan dahinya. Sejenak kemudian, Ki Widura, Agung Sedayu dan Swandaru pun telah duduk bersama Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Di sebelah lain Agahan pun telah ikut duduk bersama mereka pula. Demikian pula beberapa orang cantrik yang juga dianggap tertua di padepokan itu, telah ikut menemui mereka, karena sebenarnya lah mereka mewakili para cantrik yang lain yang ingin segera tahu di mana Kiai Gringsing mereka tinggalkan. Namun Ki Widura pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu sambil berkata, "Kau sajalah yang mengatakan. Jika tidak ada Paman Widura, aku akan mengatakannya. Tetapi justru karena di sini ada Paman Widura, maka tentu lebih baik Paman yang menyampaikannya," jawab Agung Sedayu. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya dengan nada dalam. "Kiai Gringsing tidak ada lagi." "Maksud Paman?" Pandan Wangi dan Sekar Mirah hampir berbareng bertanya. "Ternyata Kiai Gringsing tidak berhasil mengobati dirinya sendiri," berkata Ki Widura. Tetapi Kiai Gringsing menyadari bahwa akhirnya ia akan sampai pada satu batas, di mana kemampuan ilmu pengobatannya tidak dapat mengatasinya. Kiai Gringsing telah meninggal. Meninggal, hampir semua orang yang mendengar mengulanginya. Salah seorang cantrik yang ikut duduk di pendapa dengan serta-merta bertanya, "Di mana tubuh Kiai Gringsing sekarang?" "Tubuhnya telah diserahkan ke pangkuan bumi sebagaimana seharusnya," jawab Ki Widura. "Tetapi di mana?" bertanya cantrik itu. Ki Widura termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Atas pesan Kiai Gringsing sendiri, kuburnya akan dirahasiakan." "Kenapa?" desak cantrik itu. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, "Kiai Gringsing tidak ingin terjadi salah paham sebagaimana saat-saat terakhir dalam hidupnya. Kiai Gringsing tidak ingin seseorang atau sekelompok orang menganggap bahwa setelah kematiannya, ia masih dapat memberikan pengaruhnya, selain akibat dari apa yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kiai Gringsing tidak ingin dianggap sebagai manusia linui. Sebenarnya Kiai Gringsing tidak berkeberatan seseorang mengenangnya. Mengenang perjalanan hidupnya, mengenang perbuatan-perbuatannya. Mengenang petunjuk-petunjuk dan nasihatnya. Juga mengenang ajaran-ajarannya. Itu pun yang dianggap baik dan memberikan arti bagi orang lain. Sedangkan yang dianggap tidak baik, maka sebaiknya dilupakan." Pandan Wangi dan Sekar Mirah menundukkan kepalanya, matanya menjadi basah. Sementara Rara Wulan termangu-mangu. Sekali-sekali dipandanginya Ki Widura, kemudian Agung Sedayu dan Swandaru berganti-ganti. Bahkan kemudian ia melihat dua orang cantrik yang menangis. Benar-benar menangis, sehingga terasa dada Rara Wulan ikut menjadi sesak oleh isaknya.
Betapapun keduanya berusaha untuk bertahan, tetapi ternyata bahwa keduanya telah menangis. Jangan menangis, berkata Agahan yang dianggap sebagai cantrik tertua. Di saat terakhir Kiai Gringsing masih sempat berkata, bahwa ia justru telah mendapatkan kesukaan besar. Ia telah diperkenankan menghadap sumbernya dan dibebaskan dari derita yang berkepanjangan. Agahan berhenti sejenak, lalu. Bukankah kau percaya bahwa Yang Maha Adil itu juga Yang Maha Kasih? Ya, jawab kedua cantrik itu hampir berbareng di sela-sela isaknya. Jika demikian, kalian jangan menangis, berkata Agahan yang agaknya telah menjadi lebih mengendap. Kedua cantrik itu mengangguk. Mereka memang menjadi lebih tenang. Sementara itu Ki Widura berkata, cambuk ini adalah cambuk Kiai Gringsing. Karena Agung Sedayu dan Angger Swandaru telah memiliki cambuk, maka cambuk ini telah diberikannya kepadaku. Aku telah diserahi untuk selanjutnya memimpin padepokan ini. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Agahan memang menjadi saksi, apa yang telah dikatakan oleh Kiai Gringsing di saat terakhirnya. Sekarang, berkata Widura kepada Agahan. Biarlah para cantrik kembali kepada tugasnya. Padepokan ini tidak akan terhenti, sebagaimana perjalanan waktu. Kita menerima warisan dari Kiai Gringsing dan harus memeliharanya dengan baik. Melanjutkan kerja yang pernah dirintisnya dan melakukan ajaran-ajarannya dengan baik. Agahan mengangguk hormat. Sementara Ki Widura berkata selanjutnya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan sepeninggal Kiai Gringsing? Ya, Ki Widura, berkata Agahan, yang kemudian minta diri untuk menemui para cantrik. Demikian pula para cantrik yang berada di pendapa itu pun telah mengundurkan dirinya dan kembali kepada kawan-kawan mereka yang menunggu. Ketika para cantrik kemudian telah tidak ada di pendapa, Pandan Wangi telah bertanya. Apakah benar bahwa Kiai Gringsing telah tidak ada? Ki Widura mengangguk. Katanya. Ya. Aku berkata sebenarnya. Kita memang bersedih. Rasa-rasanya begitu saja ia pergi setelah sekian lama kita mengenal dan menjadi keluarganya. Tetapi itulah yang terjadi. Kita tidak dapat mengelak dari kenyataan. Kita memang menghadapi satu kenyataan, berkata Sekar Mirah. Tetapi apa yang terjadi itu tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya, sahut Ki Widura. Tetapi bagaimanapun juga, itulah yang terjadi. Kedua orang perempuan itu hanya dapat menunduk. Sementara Ki Widura berkata, nah, kau dapat berbicara dengan Angger Swandaru, Agung Sedayu. Bagaimana sebaiknya kita melakukan pesan-pesan terakhir Kiai Gringsing? Ya Paman, jawab Agung Sedayu dengan nada rendah. Namun kemudian katanya, Kiai Gringsing berharap agar kitab yang berisi petunjuk tentang ilmu perguruan orang bercambuk itu, tataran-tataran serta petunjuk cara dan laku yang harus dijalani, latihan-latihan, serta beberapa tentang ilmu pengobatan, hendaknya berada di padepokan di saat-saat tidak dipergunakan. Kita masing-masing berhak untuk membaca dan mempelajari isinya untuk meningkatkan ilmu kita masing-masing, kapan kita menghendaki, bergantian sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan yang aku maksud dengan kita adalah murid-murid utama Kiai Gringsing yang sekarang ada, yaitu aku, Adi Swandaru dan Paman Widura. Kemudian Kiai Gringsing mengizinkan Gelagah Putih untuk melakukannya sebagaimana dilakukan oleh murid-murid utamanya, namun berada di dalam tanggung jawabku. Kemudian, siapa lagi yang akan diperkenankan untuk mempelajarinya langsung dari kitab itu, harus mendapat persetujuan kita bertiga. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu katanya pula. Bukankah begitu Paman? Sepengetahuanku memang demikian, jawab Ki Widura, yang lalu bertanya kepada Swandaru. Bukankah begitu? Ya. Itulah pesan guru, jawab Swandaru. Kemudian Paman yang harus memimpin padepokan ini, serta bertanggung jawab atas keselamatan kitab itu jika kitab itu berada di sini, berkata Agung Sedayu, yang lalu bertanya. Nah, siapakah yang memerlukan kitab itu sekarang? Jika Kakang masih memerlukan, biarlah untuk sementara berada di tanah perdikan menoreh. Aku ingin menganjurkan agar Kakang mempergunakan sebaik-baiknya. Bukankah Kakang adalah murid yang tertua di antara kita? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mencoba untuk mempergunakannya sebaik-baiknya. Tetapi apakah Adi Swandaru tidak segera memerlukannya? Tidak tergesa-gesa Kakang. Aku ingin mematangkan tingkat ilmuku yang sekarang. Jika aku menguasainya dengan baik pada tataran yang sekarang, maka aku kira bekalku sudah mencukupi.
Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan berhenti sampai sekian. Pada saat aku memerlukan kitab itu, aku akan mengatakannya kepada Kakang Agung Sedayu dan Paman Widura, berkata Swandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sekilas ia teringat Gelagah Putih, yang juga menyadap ilmu dari saluran ilmu orang bercambuk di samping cabang ilmu dari Kisah Dewa dan Ki Jayaraga. Tetapi Gelagah Putih sedang melakukan satu tugas yang khusus. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berniat untuk menyerahkan kitab itu kepada Ki Widura untuk disimpan di padepokan. Namun lebih daripada itu, Ki Widura akan dapat serba sedikit meningkatkan ilmunya pula. Ketiga orang murid utama Kiai Gringsing itu masih berbicara tentang beberapa hal yang menyangkut pesan terakhir Kiai Gringsing. Namun karena yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing bukan harta dan benda yang biasanya mudah memancing persoalan, maka pembicaraan di antara ketiga murid utamanya itu berlangsung dengan baik dan tanpa perbedaan pendapat yang tajam. Namun baik Pandan Wangi maupun Sekar Mirah dengan demikian ikut mengetahui dengan pasti, apakah yang akan dilakukan oleh suami mereka masing-masing sebagai murid utama Kiai Gringsing. Rara Wulan yang ikut mendengarkan pembicaraan itu, setiap kali mendengar nama Gelagah Putih disebut-sebut. Bahkan menurut tangkapan Rara Wulan, Gelagah Putih seakan-akan termasuk dalam urutan nama murid utama Kiai Gringsing, meskipun kedudukannya agak khusus karena ia masih harus berada di bawah pertanggungan jawab Agung Sedayu sebagai gurunya. Namun di akhir pembicaraan itu, Agung Sedayu berkata, "Segala sesuatunya memang sudah lewat. Sementara itu, aku dituntut oleh kewajibanku untuk segera berada di tanah perdikan kembali. Namun di perjalanan kembali besok, aku akan singgah di Sangkal Putung. Meskipun demikian aku berharap bahwa Adi Swandaru dan Paman Widura masih berada di padepokan ini." Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Kakang. Rumahku terhitung dekat dengan padepokan ini. Aku dapat setiap saat pulang dan kembali lagi kemari. Namun dalam sepekan aku masih akan menyelesaikan kesibukan di padepokan ini membantu Paman Widura. Tetapi aku berpesan jika besok Kakang dan Sekar Mirah singgah di Sangkal Putung, katakan kepada ayah, jika ada yang penting dan aku harus pulang, biarlah ayah memerintahkan 1-2 orang menjemputku." Agung Sedayu mengangguk kecil. Katanya, "Terima kasih. Jika saja aku tidak terikat oleh tugas seorang prajurit, maka aku akan tetap berada di padepokan ini untuk beberapa hari lagi." "Aku mengerti," desis Ki Widura, yang pernah pula menjadi seorang prajurit. Demikianlah, hari itu Agung Sedayu masih tetap berada di padepokan bersama Sekar Mirah dan Rara Wulan. Mereka sudah merencanakan keesokan harinya untuk kembali ke tanah perdikan Menoreh, dan singgah barang sebentar di Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, Pandan Wangi dan Sekar Mirah masih sempat berbicara di antara mereka, ketika Agung Sedayu dan Swandaru bersama dengan Ki Widura menemui para cantrik yang sedang sibuk pada tugas mereka masing-masing. "Bagaimanapun juga aku tetap tidak mengerti," berkata Sekar Mirah. "Iya," desis Pandan Wangi. "Tetapi suami-suami kita tentu tidak akan mau memberikan penjelasan lebih banyak. Bahkan rasa-rasanya aku tidak percaya atas apa yang terjadi menurut Ki Widura. Seperti cerita dalam mimpi. Aneh dan tidak dapat dicerna." Sementara itu Paman Widura, Kakang Swandaru dan Kakang Agung Sedayu, meskipun nampak muram, rasa-rasanya tidak seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka, berkata Sekar Mirah kemudian. "Mereka pasrah dalam kepercayaan yang utuh. Agaknya demikian pula yang dikehendaki oleh Kiai Gringsing," sahut Pandan Wangi. "Aku kadang-kadang tidak mengerti, apakah seseorang yang tidak menangisi orang yang paling berharga dalam hidupnya meninggalkannya untuk selama-lamanya, terhitung seorang yang tabah atau seorang yang tidak berjantung," berkata Sekar Mirah hampir kepada diri sendiri. "Memang sulit untuk membedakannya," desis Pandan Wangi. "Tetapi kedua-duanya memang dapat terjadi." Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Namun ia pun menganggap bahwa suaminya justru termasuk seorang yang tabah, seperti juga kakaknya Swandaru dan Ki Widura. Jika mereka tidak menangis seperti perempuan, bukan berarti bahwa hatinya tidak terluka dan kecewa. Namun seperti kata Pandan Wangi, bahwa murid-murid utama Kiai Gringsing telah pasrah dengan kepercayaan yang utuh. Dalam pada itu, 2 orang cantrik padepokan itu telah memberitahukan kepada Untara tentang keadaan Kiai Gringsing, sehingga menjelang malam Untara telah datang pula ke padepokan.
Namun yang didapat oleh Untara adalah sekedar keterangan bahwa Kiai Gringsing telah meninggal dan dikuburkan sebagaimana seharusnya. Namun murid-murid Kiai Gringsing itu tidak dapat mengatakan di mana Kiai Gringsing dikuburkan. Untara mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya setelah mendengar penjelasan pamannya, Ki Widura. Sepeninggal Untara, maka Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah pergi ke dalam biliknya, sementara Agung Sedayu, Suandaru dan Ki Widura masih duduk beberapa lama di pendapa. Mereka telah mendengar laporan Pandan Wangi dan Sekar Mirah tentang sekelompok orang yang datang ke padepokan, dan mereka sempat menengok para cantrik yang terluka. Namun sebelum tengah malam mereka pun telah beristirahat pula. Apalagi Agung Sedayu yang di keesokan harinya akan kembali ke Tanah Perdikan dan singgah sejenak di Sangkal Putung. Sementara itu Widura masih sekali lagi mengelilingi padepokannya, menjumpai para cantrik yang bertugas. Apa yang telah terjadi merupakan peringatan bagi mereka, bahwa mereka harus berhati-hati. Selama ini kita berusaha untuk berbuat baik. Tetapi kadang-kadang yang terjadi justru berbeda dari yang kita harapkan. Sekelompok orang telah memusuhi kita karena salah paham. Bahkan bukan sekedar salah paham. Tetapi orang-orang yang tidak mau mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, berkata Widura kepada para cantrik yang bertugas. Lalu katanya, karena itu kita harus berhati-hati. Tetapi malam itu tidak terjadi sesuatu di padepokan itu. Menjelang fajar, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah siap. Setelah minum minuman hangat dan makan ketela rebus yang masih mengepulkan asap, maka mereka pun telah minta diri untuk kembali ke Tanah Perdikan menoreh dan singgah sebentar di Sangkal Putung. Namun ketika mereka meninggalkan padepokan itu, terasa betapa jantung Agung Sedayu tergores oleh kegetiran yang mendalam. Kiai Gringsing yang singgah lama di dalam perjalanan hidupnya dan bahkan telah merubah sifatnya di masa kanak-kanaknya, begitu saja meninggalkannya. Di saat-saat terakhir, Kiai Gringsing tetap saja seorang yang sederhana sebagaimana masa hidupnya. Tetapi Agung Sedayu tidak mau tenggelam dalam kegetiran perasaan itu. Ia masih harus mengemban banyak tugas yang tidak boleh berhenti karena meninggalnya Kiai Gringsing. Perjalanan dari Jati Anom ke Sangkal Putung memang tidak terlalu jauh. Kepada Rara Wulan, Sekar Mirah sempat bercerita tentang pohon randu alas yang dikenal sebagai sarang gendruwo bermata satu. Kakangmu dahulu selalu ketakutan lewat di bawah pohon randu alas itu, berkata Sekar Mirah. Agung Sedayu yang mendengarkan tersenyum. Katanya, bukan hanya di bawah pohon randu alas sarang gendruwo bermata satu aku menjadi ketakutan. Di dalam rumah pun aku selalu ketakutan jika harus tidur seorang diri. Sekarang tidak lagi Kakang, bertanya Rara Wulan. Tidak. Sekarang ada mbokayumu Sekar Mirah, jawab Agung Sedayu. Rara Wulan tertawa. Sementara Sekar Mirah tersenyum saja sebagaimana Agung Sedayu. Demikianlah, mereka melarikan kuda mereka menyusuri jalan yang menjadi semakin ramai dilalui orang, sehingga sarang gendruwo bermata satu tidak lagi terasa menakutkan. Bahkan daerah Manahan pun bukan lagi daerah yang jarang dirambah orang. Teringat kepada gendruwo bermata satu, maka Agung Sedayu pun teringat pula kepada alap-alap Jalatunda, Pandai Besi Sendang Gabus, dan beberapa orang lagi yang waktu itu menjadi pengikut Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan, yang menginginkan untuk menguasai Sangkal Putung sebagai daerah subur untuk menjadi landasan perjuangan mereka selanjutnya. Namun rencana Macan Kepatihan itu dapat digagalkan oleh Untara, yang dengan cepat telah bertindak, membantu pasukan Ki Widura yang bertugas di Sangkal Putung. Pada saat itulah Kiai Gringsing mulai hadir di dalam perjalanan hidupnya. Ia telah merombak sifat-sifatnya dan membuatnya menjadi seorang yang berilmu. Agung Sedayu tidak lagi gemetar melihat ujung keris yang bergetar. Tidak lagi merengek memanggil kakaknya Untara jika kawan-kawannya nakal. Tetapi Agung Sedayu kemudian ternyata mampu berdiri sendiri, dan bahkan kini menjadi seorang lurah justru di pasukan khusus. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun seperti terbangun dari sebuah mimpi, Agung Sedayu mendengar Sekar Mirah berkata kepada Rara Wulan. Kita sudah menjadi semakin dekat dengan Sangkal Putung. Di sebelah masih terdapat hutan yang meskipun tidak terlalu luas, tetapi memiliki berjenis-jenis binatang, termasuk binatang buas. Tetapi para petani yang sawahnya atau pategalannya hanya diantarai oleh padang perdu dengan hutan itu, telah mengenal watak hutan itu dengan baik, sehingga jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah terjadi, seorang petani diterkam oleh seekor harimau ketika sedang bekerja di sawah atau di ladangnya.
Rara Wulan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya. Kenapa hutan itu tidak dibuka saja untuk dijadikan daerah persawahan atau pategalan, atau bahkan daerah pemukiman yang baru? Pada saatnya sebagian dari hutan itu tentu akan dibuka. Namun bukankah hutan itu sendiri mempunyai arti yang khusus, desis Sekar Mirah. Rara Wulan hanya mengangguk-angguk saja. Ketika ia berada di tanah perdikan menoreh, maka ia pun melihat hutan yang justru masih lebih luas dan lebih lebat dari hutan yang disaksikannya di Sangkal Putung itu. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian mereka bertiga memasuki Kademangan Sangkal Putung. Meskipun mereka tidak tajam merasakan perbedaan antara Kademangan Sangkal Putung dan sekitarnya, namun rasa-rasanya mereka memang memasuki satu lingkungan yang lain, sebagaimana seseorang yang memasuki halaman rumah sendiri. Kita sudah sampai di rumah, desis Sekar Mirah. Rara Wulan mengerti maksudnya, bahwa mereka telah berada di Kademangan Sangkal Putung. Namun di luar sadarnya ia bertanya. Di manakah letak Banyu Asri? Oh, Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Banyu Asri justru terletak di sebelah barat Jati Anom. Tidak terlalu jauh. Hanya berantara beberapa patok saja. Agung Sedayu yang mendengar pertanyaan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku tidak secara khusus memperkenalkan Rara Wulan dengan Ki Widura. Meskipun aku sudah mengatakan serba sedikit tentang dirinya. Aku sempat pula mengatakan, meskipun juga baru serba sedikit, desis Sekar Mirah sambil memperlambat derap kaki kudanya. Sekar Mirah sempat memandang Rara Wulan yang berkuda di sampingnya. Namun gadis itu hanya menunduk saja. Demikianlah, mereka menyusuri tanah persawahan yang subur dan pategalan yang hijau rimbun dengan pohon buah-buahan. Sementara di bawah pohon-pohon buah-buahan di pategalan itu ditanam ketela pohon yang lebat. Pada pagar yang mengelilingi kotak-kotak pategalan merambat batang kacang panjang, yang daunnya sedang bersemi berwarna hijau muda, yang akan dapat menjadi sayuran yang segar. Beberapa saat kemudian, maka mereka bertiga telah sampai ke padukuhan induk Kademangan Sangkal Putung. Sebuah padukuhan yang terhitung besar. Bukan saja karena padukuhan itu cukup luas, tetapi isinya pun semakin lama menjadi semakin meningkat. Kesejahteraan hidup penghuninya, bahkan bukan saja penghuni padukuhan induk, tetapi para penghuni di seluruh Kademangan Sangkal Putung. Pasar yang bertambah ramai dan arus perdagangan yang semakin deras keluar masuk Kademangan Sangkal Putung dari kademangan-kademangan di sekitarnya. Sehingga Sangkal Putung seakan-akan menjadi pusat perdagangan antara beberapa kademangan. Jalan-jalan yang menuju ke padukuhan induk diwarnai oleh jalur-jalur jejak roda pedati. Sekar Mirah, anak Kademangan Sangkal Putung, merasa bangga melihat kademangannya yang menjadi mekar. Demikianlah, beberapa patok kemudian, ketiga orang itu sudah berada di pintu gerbang halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung. Sebagaimana perkembangan kademangannya, maka rumah Ki Demang pun menjadi semakin cantik. Kehadiran pandan wangi di rumah itu memang membawa beberapa perubahan. Halamannya pun semakin lama menjadi semakin asri. Ketika ketiganya memasuki halaman, maka dengan tergesa-gesa seorang pembantu di rumah Ki Demang yang sudah menginjak separuh baya tergesa-gesa menyambutnya. Diletakkannya cangkulnya yang sedang dipergunakannya untuk menyiangi pohon bunga yang tumbuh di halaman. Marilah. Marilah naik ke pendapa. Ki Demang ada di belakang. Biarlah aku memanggilnya. Tetapi Suandaru tidak ada di rumah, berkata orang itu. Aku baru saja datang dari Jati Anom. Aku sudah bertemu dengan Adi Suandaru di Jati Anom, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, ketiganya pun segera naik ke pendapa setelah mengikat kuda-kuda mereka di patok bambu di halaman. Sementara orang separuh baya itu dengan tergesa-gesa memberitahu Ki Demang Sangkal Putung, bahwa Agung Sedayu dan Sekar Mirah datang. Ki Demang pun dengan tergopoh-gopoh pula pergi ke pendapa untuk menemui anak dan menantunya. Dengan gembira Ki Demang menerima mereka berdua. Namun seorang yang datang bersama anak dan menantunya itu rasa-rasanya belum dikenalnya. Apakah mata tuaku sajalah yang tidak lagi mampu mengenalinya, berkata Ki Demang. Gadis ini bernama Rara Wulan, ayah. Ia berada di tanah perdikan menoreh, menemani aku tinggal di rumah, karena Kakang Agung Sedayu sering berada di barak pasukannya, jawab Sekar Mirah sambil tersenyum. Ki Demang Sangkal Putung tersenyum sambil berdesis. Bukankah itu memang kewajibannya? Sekar Mirah tidak menjawab. Namun kemudian katanya kepada Rara Wulan. Marilah Rara. Kita melihat-lihat ke dalam.
Kau sebaiknya mengenali keluargaku. Masuklah, desis Ki Demang. Sekar Mirah pun kemudian telah mengajak Rara Wulan masuk ke dalam untuk menemui keluarganya. Sementara itu di Pendapa, Agung Sedayu telah menceritakan apa yang telah terjadi di Padepokan. Sejak ia datang, sampai saatnya ia meninggalkan Padepokan itu karena ia tidak dapat terlalu lama meninggalkan tugasnya di Tanah Perdikan Menoreh. Ki Demang Sangkal Putung itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti, Nger. Kau adalah seorang prajurit. Kau tidak lagi dapat meninggalkan Tanah Perdikan terlalu lama sebagaimana kau lakukan sebelumnya. Karena itu, maka aku tinggalkan Adi Swandaru dengan istrinya di Padepokan. Mungkin dalam waktu sepekan lagi mereka sudah akan pulang." "Kenapa Pandan Wangi juga tinggal di Padepokan?" bertanya Ki Demang. "Selain menemani Adi Swandaru, ia dapat membantu para cantrik," berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Demang mengangguk-angguk. Di Padepokan itu tentu masih ada kesibukan-kesibukan lain yang memerlukan kehadiran Pandan Wangi. Tetapi Ki Demang itu kemudian berkata, "Seharusnya Pandan Wangi pulang barang 1-2 hari. Jika ia harus kembali ke Padepokan, ia dapat kembali. Sendiri atau dengan suaminya." "Kenapa Ki Demang?" berkata Agung Sedayu. "Bukankah ia masih menyusui anaknya?" jawab Ki Demang. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan bayi itu selama Adi Swandaru dan istrinya tidak ada?" "Bayi itu sudah mau disuapi pisang. Kemudian tajin cair dengan gula kelapa. Untungnya anak itu makan cukup banyak. Tetapi sekali-sekali menangis juga mencari ibunya," jawab Ki Demang. "Jika demikian Ki Demang dapat mengirimkan 2 atau 3 orang menjemputnya," berkata Agung Sedayu, yang justru ikut memikirkan keadaan bayi itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun katanya, "Tetapi bayi itu sudah mulai disuapi nasi lembut dengan gula kelapa pula, selain pisang." "Tetapi apakah sudah waktunya anak itu makan nasi, meskipun lembut?" bertanya Agung Sedayu. Ki Demang tersenyum. Katanya, "Sudah. Nasi lembut dan gula kelapa membuatnya menjadi anak yang gemuk dan sehat." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya, namun sebenarnya lah ia menyadari bahwa ia masih belum diperkenankan menimang seorang anak. Ia tidak tahu, apakah pada suatu saat Yang Maha Pencipta akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menimang seorang anak atau tidak. Bahkan Agung Sedayu pun tahu, bahwa setelah mereka meninggalkan Sangkal Putung, Sekar Mirah akan merenung untuk 1-2 hari. Istrinya memang sudah merindukan seorang anak. Selagi Agung Sedayu merenung sejenak, Sekar Mirah telah keluar lagi ke Pendapa diikuti oleh Rara Wulan sambil menggendong bayi yang gemuk dan sehat. Namun demikian Sekar Mirah duduk di Pendapa, maka anak itu telah menangis. Agung Sedayu tersenyum. Tangis bayi itu begitu keras menghentak. "Anak ini tentu anak yang sangat sehat," desis Agung Sedayu sambil menyentuh pipi bayi itu. Namun justru karena itu tangisnya menjadi semakin keras. "Cup, cup." Sekar Mirah mencoba menenangkan anak itu. Tetapi tangisnya masih saja menggetarkan Pendapa Kademangan. Sehingga karena itu, maka Sekar Mirah harus berdiri lagi sambil berusaha untuk mengurangi tangis anak di gendongannya itu. "Marilah, kita pergi ke kebun," desis Sekar Mirah mengajak Rara Wulan. Demikian keduanya turun dari Pendapa, maka terasa angin yang sejuk mengusap wajah bayi itu, sehingga ia pun terdiam. Ki Demang tertawa. Katanya, "Cucuku nakal sekali. Tetapi tangisnya membuat rumah ini menjadi hidup." Agung Sedayu pun tersenyum. Katanya, "Ya. Meskipun masih bayi, anak itu sudah menunjukkan kelebihannya. Tangisnya seolah-olah sudah menggemakan Aji Sanggabuana." Ki Demang pun tertawa semakin keras. Katanya, "Mudah-mudahan anak itu kelak benar-benar mampu menguasai Aji Sanggabuana, meskipun sekarang jenis aji itu seakan-akan tidak pernah muncul lagi." Sementara Sekar Mirah dan Rara Wulan berjalan-jalan di halaman, seorang pembantu di rumah itu telah menghidangkan minuman hangat dan makanan beberapa potong. "Marilah Nger." Ki Demang mempersilahkan. "Kebetulan kami sedang panen ketela pohon. Bukan yang di Pategalan, tetapi sekedar di belakang. Sebagian telah dibuat sawut seperti yang telah dihidangkan. Mumpung masih hangat, dengan serundeng kelapa yang masih agak muda.
Terima kasih Ki Demang, sahut Agung Sedayu. Sambil makan sawut, Agung Sedayu dan Ki Demang masih saja berbicara tentang padepokan orang bercambuk. Kepergian Kiai Gringsing yang terasa tiba-tiba meskipun sudah cukup lama kesehatannya semakin menurun, sehingga di saat-saat terakhir orang yang berilmu sangat tinggi itu menjadi semakin lemah. Namun rencana Agung Sedayu dan Sekar Mirah untuk hanya singgah sebentar di Sangkal Putung, sulit untuk dilakukan. Ki Demang dan seluruh keluarganya tidak melepaskan Sekar Mirah terlalu cepat pergi. Ketika Agung Sedayu mengatakan bahwa tugasnya tidak boleh terlalu lama ditinggalkan, maka orang-orang tua di Sangkal Putung berkata, "Aku tidak peduli." Tetapi Mirah tidak boleh tergesa-gesa pergi. Nanti sesudah makan. Orang-orang di dapur sudah terlanjur masak. Menangkap 3 ekor ayam dan menyembelihnya. 3. Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Ya, 3. Kenapa? Bertanya Ki Demang. Sekar Mirah termangu-mangu. Namun Agung Sedayu pun tertawa. Katanya, 2 ekor untuk aku sendiri. Ki Demang pun tertawa. Sebenarnya lah, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan harus menunggu sampai matahari melewati puncaknya. Mereka dipersilahkan untuk makan siang bersama-sama dengan keluarga Kademangan Sangkal Putung. Baru setelah beristirahat sejenak, mereka dapat minta diri untuk meneruskan perjalanan. Besok, dalam kesempatan tersendiri, kami akan datang lagi, berkata Sekar Mirah. Aku akan bermalam sepekan di rumah ini. Ki Demang tersenyum. Katanya, baiklah. Sekarang aku tidak menahanmu lagi. Tetapi pada kesempatan lain, kalian harus bermalam di sini. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah minta diri. Sekar Mirah dan Rara Wulan menyempatkan diri untuk mencium anak Swandaru yang tersenyum sambil meraba-raba rambut Sekar Mirah yang seakan-akan tidak ingin melepaskan anak yang gemuk dan sehat itu. Apalagi ketika Sekar Mirah sempat melihat anak itu makan sebuah pisang. Begitu cepatnya habis lewat kerongkongannya yang kecil. Namun akhirnya mereka bertiga pun meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Kita bermalam lagi di Mataram, berkata Agung Sedayu. Aku harus bertemu lebih dahulu dengan Gelagah Putih sebelum kita meneruskan perjalanan kembali ke Tanah Perdikan. Sekar Mirah mengangguk. Ia tahu bahwa Gelagah Putih harus mendengar apa yang telah terjadi di padepokan orang bercambuk, apalagi pesan-pesan terakhir Kiai Gringsing telah menyebut namanya pula. Yang pertama-tama mereka singgahi di Mataram adalah rumah Ki Lurah Beranjangan. Tetapi mereka tidak akan bermalam di rumah itu sebagaimana mereka berangkat ke Jati Anom. Sebelum kita menemui Gelagah Putih, aku akan bertemu lebih dahulu dengan Ki Wirayuda, berkata Agung Sedayu. Dari Ki Wirayuda kita akan mendapat banyak keterangan. Seandainya ada perkembangan baru, maka agaknya ia akan tidak berkeberatan untuk mengatakannya. Sementara itu kalian berdua dapat beristirahat dan berbenah diri, sebelum kita pergi menemui Gelagah Putih. Ketika Agung Sedayu kemudian bertemu lagi dengan Ki Wirayuda, maka ia pun telah mendapat beberapa keterangan tentang perkembangan terakhir. Namun ternyata selama beberapa hari masih belum nampak persoalan-persoalan yang terasa cukup gawat. Gelagah Putih sudah tahu bahwa kau pergi ke Jati Anom. Kemarin ia datang kemari untuk melihat-lihat keadaanku bersama Sabung Sari, berkata Ki Wirayuda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin menemui Gelagah Putih. Ia sebaiknya mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di Jati Anom, berkata Agung Sedayu yang kemudian sempat juga bercerita tentang keadaan padepokan orang bercambuk. Aku ikut berbelasungkawa dengan meninggalnya gurumu itu, berkata Ki Wirayuda. Terima kasih Ki Wirayuda, jawab Agung Sedayu. Begitu cepatnya hal itu terjadi. Tetapi sudah banyak yang ditinggalkan oleh gurumu itu, berkata Ki Wirayuda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah Ki Wirayuda. Jika besok aku kembali ke Tanah Perdikan tanpa sempat minta diri lagi, maka aku menitipkan Gelagah Putih dan kelompoknya kepadamu. Mereka selalu menghubungi aku, jawab Ki Wirayuda. Mereka adalah anak-anak muda. Apalagi tanpa Ki Jairaga. Mereka harus dikendalikan dengan ketat, agar kehadiran mereka justru tidak menimbulkan persoalan baru, berkata Agung Sedayu. Lalu katanya pula, setelah gerombolan yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dapat dihancurkan, maka persoalan-persoalan baru akan dapat timbul. Kami sudah memikirkannya, jawab Ki Wirayuda.
Namun nampaknya Sabung Sari dan Gelagah Putih mempunyai pandangan yang cukup luas dan bertanggung jawab. Syukurlah jika mereka bukannya semakin menyulitkan tugas Ki Wirayuda, desis Agung Sedayu. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri untuk pergi menemui Gelagah Putih. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu yang telah singgah di rumah Ki Lurah Beranjangan, bersama-sama dengan Sekar Mirah dan Rara Wulan telah meninggalkan kota raja menuju ke sarang kelompok anak-anak muda yang menyebut nama kelompoknya Gajah Liwung. Namun ternyata perjalanan mereka tidak serancak sebelumnya. Baru beberapa ratus patok dari dinding kota raja, mereka telah bertemu dengan beberapa orang anak-anak muda yang berkuda pula menyusuri jalan yang sama, namun dengan arah yang berbeda. Agung Sedayu yang semula berada di belakang, telah melewati Sekar Mirah dan Rara Wulan sehingga ia berada di paling depan. Namun Agung Sedayu telah berpesan kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan. Jangan perhatikan mereka. Anggaplah bahwa kita berpapasan dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar. Sekar Mirah tidak menyahut. Anak-anak muda yang memacu kudanya sesuka hati itu telah menjadi terlalu dekat. Bahkan kemudian mereka pun telah berpapasan tanpa saling menegur. Debu yang kelabu berhamburan mengotori udara. Namun Agung Sedayu menarik nafas panjang, meskipun harus menutupi lubang-lubang hidungnya dengan telapak tangannya. Tetapi dahinya pun kemudian berkerut ketika ia mengetahui bahwa beberapa orang anak muda itu telah berbalik dan menyusulnya. Agung Sedayu berpaling. Anak-anak muda itu memang berbalik arah. Nampaknya mereka melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Tentu Sekar Mirah dan Rara Wulan, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sebenarnya lah, beberapa orang berkuda itu tidak begitu saja melampaui mereka bertiga. Tetapi beberapa orang dengan sengaja telah berada di sebelah Rara Wulan sambil memperhatikan wajahnya dan wajah Sekar Mirah. Tiba-tiba saja seorang di antara mereka berteriak. Kau benar. Dua di antara mereka adalah perempuan. Kedua-duanya cantik, meskipun memakai ikat kepala dan berpakaian seperti laki-laki. Nah, baru kau percaya terhadap ketajaman mataku menangkap bentuk perempuan, sahut yang lain. Agaknya kebanyakan orang tentu tidak mengira bahwa mereka adalah perempuan. Rara Wulan dan Sekar Mirah sama sekali tidak berpaling. Seperti pesan Agung Sedayu, mereka tidak menghiraukan anak-anak muda itu. Tetapi keduanya mulai gelisah, ketika anak-anak muda itu masih saja mengikutinya, bahkan di sebelahnya. Seorang yang lain mendahului mereka, dan setelah memandangi Agung Sedayu sejenak, ia pun berteriak. Kalau yang ini nampaknya benar-benar seorang laki-laki. Sambil tertawa seorang yang lain berteriak. Itu bagianmu. Biarlah aku memilih dua orang yang di belakang. Beberapa orang anak muda itu tertawa serentak. Suaranya sangat menyakitkan telinga. Sementara itu, anak muda yang berada di sebelah Agung Sedayu telah berusaha menggapai kendali kudanya dan menariknya, sehingga kuda Agung Sedayu agak terkejut. Tetapi kemudian justru berhenti, ketika anak muda itu juga menghentikan kudanya. Dengan demikian, maka dengan sendirinya yang lain pun telah berhenti pula. Apa yang kalian kehendaki anak-anak muda? Bertanya Agung Sedayu. Kisanak, berkata anak muda itu. Apakah kalian tergesa-gesa? Kenapa? Bertanya Agung Sedayu pula. Kita dapat berhenti sebentar. Berbincang-bincang dan saling memperkenalkan diri. Kedua kawanmu itu sangat menarik perhatian kawan-kawanku, berkata anak muda itu. Maaf Kisanak, jawab Agung Sedayu. Kami memang tergesa-gesa. Kenapa? Bertanya anak muda itu. Kami sedang menyelesaikan persoalan keluarga yang sangat penting, jawab Agung Sedayu. Tetapi jawaban anak muda itu benar-benar mengejutkan. Baiklah. Jika demikian pergilah. Tinggalkan kedua orang kawanmu. Nanti jika persoalanmu sudah selesai, maka kau dapat mengambil kedua kawanmu ini. Kening Agung Sedayu berkerut. Ia terbiasa berusaha untuk menyabarkan diri. Tetapi karena sasaran anak-anak muda itu adalah istrinya, maka Agung Sedayu benar-benar tersinggung. Karena itu, maka katanya. Keduanya bukan sekedar kawan seperjalanan. Tetapi yang seorang adalah istriku, dan yang lain adalah adikku. Oh, anak muda itu mengangguk-angguk. Satu kebetulan. Apakah kau mengizinkan istri dan adikmu tinggal bersama kami selama kau menyelesaikan persoalan keluargamu? Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja kakinya telah menyentuh perut kuda anak muda itu, sehingga kuda itu terkejut.
Dengan serta-merta kuda itu meringkik sambil berdiri pada kedua kaki belakangnya, namun kemudian segera berloncat berlari. Anak muda di punggung kuda itu tidak siap menghadapi sikap kudanya itu. Karena itu, maka ia pun telah terpelanting dan jatuh di atas tanggul parit dan sekaligus terguling ke dalam air, yang untung tidak cukup dalam untuk membenamkan tubuhnya yang terbaring. Sambil menyeringai kesakitan, anak muda yang basah kuyup bahkan penuh dengan lumpur itu berusaha bangkit. Namun anak-anak muda itu terkejut ketika mereka mendengar Rara Wulan tertawa menghentak. "Kau menjadi semakin tampan anak manis." Rara Wulan hampir berteriak di sela-sela suara tertawanya. Sekar Mirah justru menggamitnya. Tetapi agaknya Rara Wulan memang dengan sengaja membuat anak-anak muda itu marah. Karena itu maka ia pun telah berkata, "Kenapa kau tiba-tiba saja ingin mandi? Mungkin kau tiba-tiba saja jatuh cinta melihat aku dan Bokayuku, sehingga kau perlu membenahi dirimu agar kau kelihatan lebih tampan dari kakakku." "Rara," desis Sekar Mirah. Tetapi Rara Wulan nampaknya sudah untuk beberapa lama menahan kemarahannya. Karena itu, seakan-akan ia tidak mendengar panggilan Sekar Mirah. Anak-anak muda itu memang marah. Ketika anak muda yang jatuh menimpa tanggul itu berusaha untuk bangkit, maka terasa punggungnya sakit sekali. Karena itu, bersandar pada sebelah tangannya ia menunjuk kepada Agung Sedayu sambil berkata, "Tangkap anak itu. Ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Tetapi sebelum mulutnya terkatup rapat, ternyata Rara Wulan telah menarik cemeti kudanya yang tidak begitu panjang. Dengan derasnya ia mencambuk kuda anak muda yang ada di dekatnya, yang beberapa lama mendampinginya sambil selalu saja memandangi wajahnya. Rara Wulan berharap agar kuda itu juga meloncat seperti kuda anak muda yang terjatuh di tanggul parit itu. Sebenarnya lah kuda itu pun terkejut, melonjak dan berlari. Seperti yang diharapkan, maka anak muda itu pun terjatuh dari punggung kudanya. Tetapi anak muda itu ternyata bernasib lebih baik. Ia tidak terbanting dan tidak menimpa tanggul parit. Tetapi ia jatuh di atas jalan berdebu. Dengan cepat anak muda itu bangkit sambil mengumpat kasar. Namun ternyata Rara Wulan benar-benar tangkas. Kudanya dengan cepat bergerak. Kaki gadis itu sempat menyambar kening anak muda yang bangkit itu. Sekali lagi anak itu terdorong beberapa langkah dan jatuh terlentang. Sementara kuda Rara Wulan berputar sambil melontarkan debu. Beberapa orang anak muda yang lain terkejut melihat peristiwa itu. Hampir serentak mereka bersiap. Namun sekali lagi, sesaat sebelum mereka bergerak, mereka terkejut ketika Rara Wulan tiba-tiba saja telah menarik pedangnya. Dengan lantang gadis itu berkata, "Ayo, siapa yang ingin mati lebih dahulu?" Anak-anak muda itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka berkata dengan geram, "Apa kau sadari, apa yang kau lakukan itu?" "Aku sadar sepenuhnya. Aku tantang kalian untuk bertempur. Jika ada di antara kalian yang jantan, dan berani bertempur seorang melawan seorang, aku akan melayani dengan senang hati. Tetapi jika kalian laki-laki yang berhati betina, maka kalian dapat bertempur berpasangan," jawab Rara Wulan. Anak-anak muda itu justru menjadi ragu-ragu. Sekar Mirah dan Agung Sedayu sama sekali tidak dapat mencegah lagi. Mereka mengerti perasaan Rara Wulan terhadap sikap anak-anak muda itu. Ternyata tidak seorang pun di antara anak-anak muda itu yang berani menyatakan diri untuk bertempur melawan gadis yang marah itu. Sehingga karena itu, maka mereka hanya berdiam diri saja mematung di atas punggung kuda mereka. Sementara itu kedua orang yang terjatuh dari kuda-kuda mereka berdiri termangu-mangu dengan keseimbangan yang masih goyah. Karena anak-anak muda itu tidak ada yang menjawab, maka justru Rara Wulanlah yang bertanya. "Hei anak-anak muda, siapakah sebenarnya kalian? Dari kelompok Kelabang Ireng, Macan Putih, Sidat Macan atau Gajah Liung?" Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka menjawab, "Kami dari kelompok Gajah Liung." Rara Wulan mengerutkan keningnya lalu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia menjawab, "Jadi kalian bagian dari orang-orang yang telah merampok beberapa orang di Mataram, dan terakhir berusaha untuk merampok rumah Ki Patih Mandaraka? Bagus. Jika demikian, kalian memang harus ditangkap atau dihancurkan sekarang juga." Anak-anak muda itu benar-benar menjadi bingung menghadapi sikap Rara Wulan. Apalagi ketika Rara Wulan berkata, "Bersiaplah. Tarik senjata kalian jika kalian punya."
Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung memang harus ditangkap atau dihancurkan sampai orang yang terakhir. Tidak, tiba-tiba seorang di antara mereka berkata. Kami bukan dari kelompok Gajah Liwung yang merampok. Kami adalah anggota Gajah Liwung yang justru sebaliknya. Jika kau dari kelompok Gajah Liwung yang lain, maka kau termasuk anak-anak muda yang berani. Ayo, lawan aku. Rara Wulan berkata semakin lantang. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Seakan-akan segala pilihan akan mengakibatkan kesulitan bagi mereka. Beberapa saat anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba tanpa aba-aba dari siapapun, maka mereka telah menghentakkan kendali kudanya. Kuda-kuda itu pun mulai bergerak. Kemudian satu-satu berpacu meninggalkan gadis yang garang itu. Dua orang kawan mereka yang tertinggal itu pun berteriak. Tetapi tidak seorang pun di antara kawan-kawan mereka yang berhenti. Rara Wulan tidak memburu mereka. Dipandanginya kedua orang yang terjatuh dari kudanya. Dengan geram ia berkata, "Nah, hanya kalian berdua sajalah yang tinggal. Sekarang, kalian berdua harus memikul hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kawan-kawanmu." "Ampun. Kami mohon ampun," minta anak-anak muda itu. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Namun sambil menyarungkan pedangnya ia berkata, "Aku akan mengampunimu. Pergilah." Kedua orang itu justru menjadi bingung, sehingga Rara Wulan membentak lagi. "Pergi. Cepat pergi atau aku akan mengambil keputusan lain." Kedua orang anak muda yang kesakitan itu tertatih-tatih meninggalkan Rara Wulan. Mereka tidak mempunyai kuda lagi, karena kuda mereka telah berlari menjauh. Rara Wulan tertawa. Semakin lama semakin keras. Katanya, "Nah, sekali-sekali kau harus berjalan kaki menyusuri jalan berdebu." Agung Sedayu dan Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka tidak berbuat sesuatu. Dibiarkannya Rara Wulan mentertawakan anak-anak muda yang telah membuatnya marah. Namun akhirnya Rara Wulan itu berhenti tertawa. Sambil berpaling kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah ia berkata, "Jika saja tidak ada Kakang dan Bokayu di sini, aku ingin menghajar anak-anak itu." "Sudahlah," desis Agung Sedayu. "Kita akan melanjutkan perjalanan." Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia pun telah menempatkan kudanya di sebelah Sekar Mirah. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun telah melanjutkan perjalanan. Agung Sedayu melarikan kudanya agak cepat agar mereka dapat segera bertemu dengan Gelagah Putih. Tetapi juga untuk menghindari kemungkinan yang tidak mereka harapkan, karena jika anak-anak muda itu sempat berbuat lebih jauh dengan mengajak kawan-kawan mereka lebih banyak, maka persoalannya akan segera berkembang. Karena itu, jika mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu, maka anak-anak muda itu tidak akan dapat mengetahui kemana arah kepergian mereka. Apalagi langit pun menjadi semakin suram, sehingga beberapa saat kemudian, senja pun telah turun. Meskipun malam menjadi semakin gelap, namun ketiga orang itu masih saja meneruskan perjalanan. Pandangan mata mereka yang terlatih, masih tetap mampu menembus kegelapan, bahkan di lebatnya pepohonan padukuhan sekalipun. Ketika mereka bertiga sampai di sebuah rumah yang dipergunakan oleh anggota kelompok Gajah Liwung, maka mereka pun berhenti sejenak. Regol halaman rumah itu ternyata tertutup. Agung Sedayu yang kemudian meloncat turun dan mendorong pintu yang tertutup itu, perlahan-lahan telah membukanya. Dari celah-celah pintu yang terbuka itu, dilihatnya dua orang masih duduk di pendapa rumah itu. Kedua orang yang duduk di pendapa itu pun melihat pintu regol terbuka. Mereka pun kemudian melihat seseorang berdiri di pintu. Namun kemudian mereka melihat tiga orang sambil menuntun kuda memasuki halaman rumah itu. Kedua orang yang duduk di pendapa itu segera berdiri. Keduanya ternyata adalah Sabung Sari dan Rumeksa. Agung Sedayu, desis Sabung Sari. Setelah Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan memasuki sentuhan cahaya lampu minyak di pendapa. Kemudian katanya kepada Rumeksa, "Panggil Gelagah Putih dan kawan-kawan." Demikianlah, sejenak kemudian maka di pendapa rumah itu telah duduk Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan, ditemui oleh para anggota kelompok Gajah Liwung. Namun Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya sedang berada di rumahnya yang disebutnya Pesanggrahan. Setelah berbincang-bincang sejenak, maka Agung Sedayu pun kemudian minta kesempatan untuk berbicara dengan Gelagah Putih tanpa orang lain, karena persoalannya menyangkut persoalan perguruan. "Marilah,"
Silahkan. Biarlah kami berada di ruang dalam, berkata Sabung Sari. Tidak, sahut Agung Sedayu. Biarlah kalian di sini bersama istriku dan Rara Wulan. Kalian dapat menceritakan pengalaman kalian selama ini. Rara Wulan tentu akan senang sekali mendengarkannya. Tetapi memang belum saatnya ia kembali memasuki kelompok Gajah Liwung. Dengan demikian, maka Agung Sedayulah yang kemudian pergi ke ruang dalam bersama Gelagah Putih, untuk menceritakan apa yang terjadi di Jati Anom. Kenapa Kakang tidak singgah barang sejenak saat Kakang berangkat ke Jati Anom, berkata Gelagah Putih. Aku sama sekali tidak berpikir bahwa saat-saat terakhir Kiai Gringsing telah sampai, jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu di Pendapa, Sabung Sari dan kawan-kawannya tengah bercerita tentang pertempuran di halaman Kepatihan. Sayang aku tidak dapat ikut, desis Rara Wulan. Sangat berbahaya bagimu Rara, sahut Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara anak-anak Gajah Liwung itu sempat pula bercerita bagaimana Ki Ajar Gurawa mengelabuhi dan berhasil menyusup ke dalam gerombolan yang juga menyebut namanya Gajah Liwung. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ternyata ada orang lain lagi yang menamakan diri Gajah Liwung. Siapa? Sabung Sari menjadi tertarik karenanya. Rara Wulan pun bercerita bahwa ia telah bertemu dengan beberapa orang anak muda yang mengaku anak-anak Gajah Liwung. Tetapi mereka nampak kebingungan ketika mereka harus menyebut Gajah Liwung yang mana. Sabung Sari mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, meskipun mungkin saat itu mereka dengan serta-merta saja menyebut nama Gajah Liwung, tetapi bahwa nama itu mendapat banyak perhatian, harus kita sadari sepenuhnya. Ya. Mungkin beberapa saat kemudian, kelompok ini akan menjadi pusat perhatian banyak orang, berkata Rara Wulan. Sabung Sari pun mengangguk-angguk pula, sebagaimana kawan-kawannya yang lain, yang memang melihat kemungkinan sebagaimana dikatakan oleh Rara Wulan itu. Selagi anak-anak anggota Gajah Liwung itu berbincang dengan Sekar Mirah dan Rara Wulan tentang peristiwa terakhir yang mencengkam Mataram, maka dengan sungguh-sungguh Agung Sedayu berbincang dengan Gelagah Putih. Agung Sedayu pun telah mengatakan kedudukan Gelagah Putih di dalam susunan murid Kiai Gringsing. Kau termasuk salah seorang murid utama, namun masih harus berada di bawah tanggung jawabku. Kau diakui sebagai seseorang yang disejajarkan dengan para murid utama Kiai Gringsing melalui aku. Satu kedudukan yang tidak terbiasa dalam satu perguruan. Namun anggap saja bahwa aku mendapat wewenang untuk mengasuhmu dan memberikan segala jenis ilmu yang aku dapatkan dari perguruan orang bercambuk itu. Kecuali itu, maka kau pun diperkenankan langsung mempelajari ilmu orang bercambuk lewat kitabnya yang berisi petunjuk, ajaran dan laku yang wajib dijalani jika kau benar-benar ingin disebut murid dari perguruan orang bercambuk, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia telah mendengar segalanya tentang Kiai Gringsing di saat-saat terakhirnya. Bagaimana orang tua itu menyingkir dari padepokannya. Kiai Gringsing adalah seorang yang rendah hati sampai saat terakhirnya, berkata Agung Sedayu. Karena itu, ia telah mengambil langkah yang tidak banyak dilakukan orang. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Katanya, seharusnya aku sempat mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan hati Kiai Gringsing. Aku sudah menyampaikannya. Aku sudah mengatakan bahwa kau tentu akan sangat berterima kasih atas segala kesempatan khusus yang telah diberikan oleh Kiai Gringsing, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Katanya, rasa-rasanya aku ingin sekali mengunjungi padepokan kecil itu. Kau selesaikan dahulu kewajibanmu di sini, berkata Agung Sedayu dengan nada rendah. Lalu katanya pula, yang terpenting bagi Kiai Gringsing adalah pengamalan ilmu yang kau sadap daripadanya, sehingga ilmumu itu berguna bagi orang banyak. Ya Kakang, desis Gelagah Putih kemudian. Keinginan Kiai Gringsing ini sejalan dengan keinginan gurumu yang seorang lagi, Ki Jayaraga, yang meskipun tingkat kemampuannya belum sejajar dengan Kiai Gringsing, namun ia juga seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun selama ini ia telah dikecewakan oleh murid-muridnya yang terdahulu. Tidak seorang pun murid Ki Jayaraga yang dapat memberikan arti bagi pergaulan manusia. Justru sebaliknya. Mereka telah mempergunakan ilmu yang disadapnya dari Ki Jayaraga untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Bahkan untuk melakukan kejahatan. Nah, harapannya sekarang tinggal bertumpu kepadamu. Agung Sedayu berhenti sejenak.
Namun kemudian ia berkata pula, sedangkan jalur ilmumu yang satu lagi, jalur ilmu yang diturunkan oleh Kisadewa, juga menuntut agar kau tetap menjaga nama baiknya. Kisadewa adalah seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dan kesemuanya itu merupakan bagian dari pengabdian kepada sesama. Ya Kakang. Gelagah Putih masih saja mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya, tentu saja hal itu kau lakukan dalam wujud persembahanmu kepada Yang Maha Agung, karena persembahan yang paling berharga adalah seluruh hidupmu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa betapa berat tanggung jawab yang harus dipikulnya, justru karena ia memiliki berbagai macam ilmu. Namun sejak semula ia sudah menyadari akan beban yang harus ditanggungkannya. Karena itu maka Gelagah Putih memang tidak akan ingkar dari beban dan tanggung jawabnya itu. Untuk beberapa lama Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih berbincang. Berbagai nasihat telah diberikan oleh Agung Sedayu, agar Gelagah Putih tidak salah menafsirkan pengakuan Kiai Gringsing dan menganggapnya sebagai salah satu di antara murid utamanya, meskipun masih dengan beberapa keterangan khusus. Namun agaknya Gelagah Putih dapat mengerti. Ia menyadari sepenuhnya akan keadaannya. Keduanya ternyata tidak mempunyai perbedaan pendapat atas semua pesan Kiai Gringsing. Apalagi Gelagah Putih yang dapat menempatkan dirinya sebagai murid Agung Sedayu, dan bahkan juga sebagai saudara muda sepupunya. Karena itu, maka semua petunjuk dan nasihat Agung Sedayu merupakan pegangan yang sangat berarti baginya di kemudian hari. Namun dalam pada itu, keduanya pun kemudian telah dikejutkan oleh suara ayam jantan yang berkokok bersahutan. Hampir di luar sadarnya Agung Sedayu berdesis. Baru tengah malam. Tidak, jawab Gelagah Putih. Kokok ayam untuk yang kedua kalinya. Oh, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sudah dini. Namun masih didengar pembicaraan yang ramai di pendapa. Nampaknya Rara Wulan masih tidak puas-puasnya mendengar cerita tentang permainan Ki Ajar Gurawa, usahanya yang berhasil memasuki gerombolan yang ternyata bukan saja sekedar merampok, tetapi justru berniat membunuh Ki Patih Mandaraka untuk memperlemah kedudukan Mataram. Selanjutnya pertempuran yang berlangsung di Kepatihan itu sendiri memang sangat menarik untuk diulang-ulang. Ternyata Rara Wulan telah bertanya tentang pertempuran di Kepatihan itu sampai ke bagian-bagian yang sekecil-kecilnya. Bahkan di antara anak-anak Gajah Liwung telah menceritakan pula bagaimana Gelagah Putih menyelamatkan Ki Wirayuda dan sekaligus memecahkan tangga pendapa Kepatihan. Rara Wulan memang mengagumi Gelagah Putih. Apalagi ilmunya yang semakin tinggi. Bahkan namanya sudah disebut-sebut sebagai murid utama Kiai Gringsing. Meskipun Kiai Gringsing sudah tidak ada, tetapi pengakuan itu dapat dijadikan ukuran, bahwa Gelagah Putih sudah pantas untuk disebut murid utama karena ilmunya sudah memadai. Khususnya yang bersumber dari perguruan orang bercambuk lewat Agung Sedayu, meskipun semula yang terbanyak Gelagah Putih menyadap ilmu dari keturunan ilmu Kisadewa. Dalam pada itu, setelah pesan-pesan Agung Sedayu kepada Gelagah Putih dianggap cukup, maka Agung Sedayu pun mengajak Gelagah Putih untuk keluar lagi ke pendapa sambil bertanya. Apakah ada tempat bagi Mbokayumu Sekar Mirah dan Rara Wulan di rumah ini? Ada Kakang, jawab Gelagah Putih. Dengan demikian, maka di sisa malam itu Sekar Mirah dan Rara Wulan masih sempat tidur di sebuah bilik yang tidak terlalu bersih. Namun keduanya dapat mengerti, karena di rumah itu tinggal sekelompok anak-anak muda saja tanpa seorang perempuan. Ketika matahari terbit, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah bersiap untuk meneruskan perjalanan. Mereka akan kembali ke tanah perdikan Menoreh. Setelah minum minuman hangat, maka ketiganya telah minta diri. Sementara Agung Sedayu sempat berkata kepada Gelagah Putih. Besok sajalah kau lihat sendiri kitab itu. Ya Kakang, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun kemudian telah minta diri untuk meneruskan perjalanannya. Ketika Agung Sedayu bertanya tentang jalan yang lain, maka anak-anak Gajah Liwung itu pun tanggap, bahwa mereka ingin menghindari anak-anak muda yang nakal dan telah mengganggunya ketika ia menuju ke padukuhan itu. Sepeninggal Agung Sedayu, maka Gelagah Putih telah minta kawan-kawannya untuk berkumpul. Katanya, ada pesan Kakang Agung Sedayu yang menarik. Juga pesan-pesannya yang lain ditujukan kepadaku, sebagai adik sepupunya, maka ada sedikit pesan yang dapat dibicarakan untuk dilaksanakan. Pesan apa? Bertanya Sabung Sari.
Untuk mengurangi kenakalan anak-anak muda, maka Kakang Agung Sedayu mempunyai satu pikiran, berkata Gelagah Putih. Hendaknya Mataram mengadakan semacam pertandingan yang dapat menyalurkan kenakalan anak-anak muda itu. Pertandingan apa? Bertanya Rumeksa. Bermacam-macam. Misalnya keterampilan naik kuda di alun-alun. Pertandingan memanah. Sodoran di atas punggung kuda, atau bertarung dengan binatang buas, atau kerbau atau lembu jantan, berkata Gelagah Putih. Menarik, desis Sabung Sari. Semalam, setelah pesan-pesan yang khusus diberikan kepadaku pribadi selesai, maka ia mulai memberikan pesan-pesan yang mungkin berarti bagi anak-anak muda Mataram, berkata Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Satu cara yang agaknya dapat ditempuh. Anak-anak muda yang ingin membanggakan diri dapat mengikuti pertandingan itu. Mereka dapat menyalurkan gejolak kemudaan mereka. Pertandingan di alun-alun akan lebih baik daripada mereka berkelahi di jalan-jalan. Mereka pun akan mendapat kepuasan yang lebih besar karena pertandingan itu akan dilihat oleh banyak orang. Ternyata anggota Gajah Liwung yang lain juga berpendapat sama. Anak-anak muda yang merasa dirinya memiliki kemampuan dan sering memamerkan kemampuannya dengan cara yang tidak wajar, akan mendapat saluran yang baik untuk menunjukkan kemampuannya itu. Karena itu, maka Sabung Sari pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Wirayuda. Mudah-mudahan Ki Wirayuda sependapat dan menyampaikannya kepada Ki Patih Mandaraka." Dengan demikian, maka anak-anak muda yang termasuk dalam kelompok Gajah Liwung itu bersepakat untuk apabila diperlukan, membantu melaksanakan pertandingan itu. Mereka bersepakat bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam pertandingan yang agaknya akan sangat menarik itu. Demikianlah, di hari berikutnya, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah pergi ke kota raja untuk bertemu dengan Ki Wirayuda yang sudah mulai membaik. Luka-lukanya sudah hampir sembuh, meskipun masih harus dirawat dengan baik. Kakangmu Agung Sedayu kemarin lusa datang kemari, berkata Ki Wirayuda. Lalu ia pun bertanya pula. Bukankah ia singgah ke sarangmu? Ya Ki Wirayuda, jawab Gelagah Putih. Kakang Agung Sedayu menghabiskan sisa malamnya di rumah tempat tinggal kami. Dan sekarang, bertanya Ki Wirayuda pula. Agung Sedayu sudah kembali ke tanah perdikan, jawab Sabung Sari pula. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Sementara Sabung Sari pun berkata, ada pesan yang ditinggalkan oleh Agung Sedayu kepada Gelagah Putih. Karena itu, kami sekarang datang menemui Ki Wirayuda untuk membicarakan pesan itu. Apakah pesan Agung Sedayu itu? Bertanya Ki Wirayuda. Gelagah Putih, berkata Sabung Sari. Sebaiknya kau saja yang menyampaikannya kepada Ki Wirayuda. Kau yang mendengar langsung dari Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk kecil. Kemudian katanya kepada Ki Wirayuda. Kakang Agung Sedayu mempunyai satu gagasan tentang tingkah laku anak-anak muda di kota raja ini, Ki Wirayuda. Apa gagasannya? Bertanya Ki Wirayuda. Gelagah Putih pun kemudian menceritakan apa yang dikatakan oleh Agung Sedayu tentang pertandingan keterampilan bagi anak-anak muda di Mataram. Ki Wirayuda mendengarkan dengan seksama. Namun kemudian katanya, bukankah itu pertandingan keterampilan yang biasa diselenggarakan bagi para prajurit, termasuk ngerampok macan di alun-alun? Ya, jawab Gelagah Putih. Tetapi apa salahnya jika hal ini dilakukan bagi anak-anak muda yang sedang bergejolak? Tentu saja dengan pengamatan yang lebih baik, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang dapat membahayakan. Alat-alat yang dipergunakan harus juga alat-alat yang telah diamati dan diperhitungkan dengan saksama. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang akan sangat menarik. Tentu banyak anak-anak muda yang berminat. Namun sudah tentu bahwa aku akan berbicara dahulu dengan Ki Patih Mandaraka. Jika Ki Patih Mandaraka sependapat, maka Ki Patih tentu akan memanggil beberapa orang pimpinan prajurit yang akan dapat mengatur pelaksanaannya. Sabung Sari dengan nada rendah berkata, jika diperlukan, kami akan dapat membantu pelaksanaannya. Apakah kalian tidak akan ikut dalam pertandingan itu? Bertanya Ki Wirayuda. Seandainya pertandingan itu disetujui pelaksanaannya, maka kalian akan dapat mengikutinya. Biarlah pelaksanaannya diatur oleh para prajurit. Apalagi pertandingan semacam itu tentu diperlukan banyak orang untuk melaksanakan dan mengamatinya, serta untuk menentukan siapakah pemenangnya. Kami sudah menentukan bahwa kami tidak akan ikut, Ki Wirayuda, berkata Sabung Sari. Kenapa? Bertanya Ki Wirayuda.
Bersambung ke bab 392. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.